Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber. Baru saja ini tanggal 22 Oktober Pak Presiden Jokowi menyampaikan pidato menarik di hadapan keluarga besar Partai Golkar. Beliau menyampaikan beberapa hal yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi sudah memainkan peran-peran politiknya dalam rangka menghadapi suksesi nasional atau pergantian kepemimpinan nasional di tahun 2024. Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Yang saya tangkap dari pidato beliau, yang pertama mengomentari gerasa-gerusu partai politik dalam menentukan capres. Artinya ini tersirat mengarah kepada Bapak Surya Paloh atau Partai Nasdem. Kemudian beliau juga menyampaikan hati-hati menentukan capres. Dan beliau sampai menggambarkan tentang pilot, pemilihan 2 pilot yang kemudian hati-hati dengan pilihan nomor 2. Dan yang kemudian menarik dari pilihan nomor 2 itu adalah pilot nomor 2 menyampaikan gagasannya saat diuji akan menggratiskan seluruh penumpang, diskon besar-besaran kalau yang saya tangkap. Terus yang kedua, pilot yang nomor 2 ini menjadikan semua menjadi kelas bisnis dan gratis. Sedangkan pilot yang pertama itu hanya menyampaikan, kalau saya nanti jadi pilot akan terbang sesuai dengan hukum dan undang-undang penerbangan internasional. Dan yang diterjemahkan oleh Pak Presiden atau Pak Jokowi adalah yang nomor 2 ini tidak rasional. Gratis tapi tidak rasional. Kalimat gratis itu kami jadi ingat tentang rumah DP 0 rupiah atau gratis. Prakteknya orang Jakarta lebih tahu. Ternyata syaratnya harus punya salary sekian, punya pendapatan per bulan sekian. Tapi saat awal menyampaikan ke masyarakat DP rumah 0 rupiah itu mungkin terlaksana. Ya mungkin, tapi tidak berpihak. Artinya kalimat itu Pak Jokowi mungkin ingat bagaimana kelihatan menariknya kampanye DP 0 rupiah tapi tidak masuk akal. Dalam momen itu juga Pak Jokowi banyak sekali menyampaikan kritik terhadap partai yang gerasa-gerusu, partai yang tidak cermat, partai yang kemudian sudah mendeklarasikan capres kan hanya baru satu partai, namanya Partai Nasdem. Artinya pidato Presiden Jokowi di hadapan Partai Golkar secara tersirat kecewa dengan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan.
Anies Baswedan, beliau orang baik, tapi dosa politiknya besar. Ini penafsiran saya. Beliau orang baik, tapi dosa politiknya besar. Dengan pembiaran politik identitas di 2017 adalah dosa politik terbesar Anies Baswedan. Sehingga ketika Pak Jokowi sekarang sudah memainkan bidak-bidak politiknya, strategi politiknya untuk suksesi kepemimpinan di 2024 berpotensi besok Pak Anies bernasib sama seperti saat menjadi peserta konvensi Partai Demokrat di tahun 2014. Dicapreskan, tapi hanya sebatas capres, tidak sampai ikut dalam kontestasi pemilihan calon presiden. Bisa jadi besok Partai Nasdem tidak memiliki mitra, tidak mendapat teman koalisi, sehingga tidak bisa mengantarkan Pak Anies menjadi salah satu kontestasi di 2024. Dari yang hadir di acara HUT Partai Golkar, ada PKS, ada PAN, ada PDI, ada Demokrat. Yang tidak hadir, yang tidak disebutkan oleh Presiden Jokowi, PKB sama Gerindra. Nah, ini ada pesan tersirat kepada partai-partai yang hari ini belum memutuskan calon presiden untuk hati-hati. Artinya bahasa hati-hatinya Pak Jokowi itu dia tidak tinggal diam, sehingga berpotensi Nasdem ya tidak memiliki teman koalisi, sehingga berpotensi gagal mencalonkan Anies Baswedan menjadi capres. Kalau strategi politik Pak Jokowi berhasil atau memang punya tujuan seperti itu. Karena mungkin kepentingan dari Presiden Jokowi adalah bagaimana Indonesia yang hari ini dalam on the track, dalam pembangunan on the track sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa harus dilanjutkan untuk menuju Indonesia baru, peradaban baru Indonesia. Dan itu kepentingan Pak Jokowi untuk bangsa ini. Sehingga mari kita sambut kepentingan Bapak Presiden Jokowi untuk kemajuan bangsa ini. Nah, kemudian di sisi lain Pak Ganjar sudah menyatakan sanggup untuk menjadi pilot, untuk menjadi calon presiden di 2024 dan sepenuhnya akan diserahkan oleh partai. Dari sinyal ini kemudian kemungkinan besar adalah nanti ada koalisi besar PDI Perjuangan, Golkar, PAN, P3 yang akan mengusung Ganjar Pranowo, dan Nasdem berpotensi tidak jadi mencalonkan Anies Baswedan, dan nanti calonnya ada Prabowo dengan Muhaimin Iskandar. Ini dinamika politik terbaru hari ini. Kita simak bersama-sama pidato Bapak Presiden di hadapan keluarga Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto, beserta seluruh jajaran pengurus Partai Golkar dari tingkat pusat sampai ke daerah, DPP, DPD 1 dan DPD 2, seluruh pimpinan dan anggota fraksi yang hadir, yang saya hormati Wakil Presiden
Republik Indonesia ke-10 dan 12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati para pimpinan lembaga, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, seluruh senior-senior Golkar yang hari ini hadir, Bapak Akbar Tanjung, supaya Bapak Ibu tahu, istri Pak Akbar Tanjung, Bu Nina Akbar Tanjung ini teman saya SMP. Yang saya hormati Bapak Abu Rizal Bakri, selamat malam. Saya lihat Pak Ical sekarang wajahnya cerah, karena harga batu bara lebih dari $400. Yang saya hormati Pak Hatta, yang saya hormati Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Saya kaget malam hari ini Pak Luhut pakai jas kuning. Tolong berdiri Pak Luhut. Biasanya pakai batik, ini pakai jas kuning. Yang saya hormati Pak Ginanjar, yang saya hormati para ketua dan pimpinan partai-partai politik yang hadir pada malam hari ini, Bapak Surya Paloh, Bapak Mardiono, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, para sekjen juga hadir di sini, Pak Sekjen PDI Perjuangan, Pak Sekjen PKS, Pak Sekjen PSI, dan juga Pak Sekjen PAN. Saya mau berbicara banyak sebetulnya membawa tulisan sebanyak ini, tetapi semuanya sudah diborong semuanya oleh Pak Ketua Umum Golkar tadi. Benar, ini serius. Pak Erlangga Hartarto sudah menerangkan dari A sampai Z, terus saya mau ngomong apa lagi? Tapi yang pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-58 kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Golkar sebagai partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun, ini pengalaman yang sangat panjang. Banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, saya yakin meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar.
Silahkan terjemahkan sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Ini yang tidak mudah sekarang ini. Jadi saya buka-buka di Nas Daily tentang pemilihan pilot. Ada perusahaan airline ingin memilih pilot. Ada 2 calon. Pilot yang pertama, ini ngomong. Pilot yang pertama itu ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan, saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30.000 kaki. Nah, ini pilot pertama. Pilot kedua mengatakan, semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya. Dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya. Bapak Ibu akan tertarik yang mana? Kalau yang sekarang pasti akan tertarik yang nomor 2. Karena menyiapkan semuanya disiapin kelas bisnis dan semuanya diberikan diskon tiket gratis. Yang milih nomor 2 itu hati-hati. Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Sudah diberi kelas bisnis semuanya, kemudian tiketnya didiskon. Menarik sekali, tapi tidak masuk akal. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini? Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu Pak Erlangga Hartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari P3 dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus. Tapi saya meyakini sebentar lagi pasti akan segera menentukan. Kita tunggu saja. Buat saya dalam pembangunan sekarang ini, yang kita tahu dunia betul-betul sangat sulit saat ini, tahun depan akan lebih sulit lagi dan banyak yang menyampaikan akan gelap signifikan. Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa sekarang yang sudah masuk pasien IMF itu ada 14 negara sudah masuk jadi pasien dan 28 negara lagi sudah ngantri di depan pintunya IMF. Diperkirakan akan muncul angka nanti 66 negara. Oleh sebab itu, betul-betul pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Salah satu yang saya lihat Bapak Erlangga Hartarto.
Karena sekali lagi dalam pembangunan sebuah negara, penting sekali yang namanya stabilitas politik. Kita juga butuh stabilitas keamanan, apalagi dalam situasi dunia yang sangat sulit dihitung, sulit dikalkulasi, sulit diprediksi. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Karena tadi saya siapin segini sudah semuanya dijelaskan oleh Bapak Erlangga Hartarto. Terakhir sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-58 Dirgahayu Partai Golkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gambarannya mulai terlihat bahwa Pak Jokowi berkepentingan di suksesi 2024, kepentingan beliau hanya satu, yaitu bagaimana Indonesia menuju peradaban baru Indonesia bisa terwujud sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Semoga ini bermanfaat. Akhirul qouli, Abadi Jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.